Jadi kalau sekarang dolar belum tembus 16.000, tapi sudah hampir gitu ya, 16.963, dikit lagi nih 16.000 gitu ya. Kehadiran Ibu Sri Mulyani itu akan memastikan dolar melebihi atau melewati 16.000. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang cukup mengejutkan terkait sidang sengketa Pilpres di MK, karena pada akhirnya hakim-hakim MK memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri di Kabinet Jokowi. Memanggil 4 orang menteri ini untuk bersaksi terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Dan 4 orang menteri ini adalah Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma, Airlangga Hartarto, dan Muhadjir Effendi. Keputusan MK ini untuk kemudian memanggil 4 orang menteri ini, menurut Hakim MK, ini bukan untuk mengabulkan pengajuan atau permintaan dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Karena sebelumnya pasangan Ganjar Mahfud meminta MK untuk memanggil para menteri gitu ya. Menurut Hakim MK, dengan pemanggilan kepada 4 orang menteri ini bukan dalam rangka untuk mengabulkan permintaan Ganjar dan Mahfud, tapi karena dari menteri-menteri ini, menurut hakim-hakim di MK, para menteri ini nampaknya penting untuk dimintai pertanggungjawaban atau diberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga nantinya jawaban-jawabannya bisa kemudian dijadikan referensi oleh para hakim ini, karena dinilai sangat penting dan emang layak untuk kemudian dipanggil. Jadi permintaan Ganjar dan Mahfud untuk menghadirkan menteri itu ditolak katanya gitu ya. Tapi ini inisiatif MK untuk kemudian memanggil 4 orang menteri ini. Ya gak apa-apa sih gitu ya. Mau ditolak, diterima, sama aja. Pada akhirnya menterinya datang gitu. Menterinya dipanggil gitu. Dan pemanggilan menteri ini sebelumnya kan dikeluhkan sama tim 02 oleh Otto Hasibuan gitu ya. Mereka tidak sepakat, tidak sependapat, tidak setuju dengan pemanggilan para menteri di Kabinet Jokowi, karena ini tidak ada hubungannya katanya gitu ya. Karena menurut Otto Hasibuan, kalau mereka memanggil para menteri untuk menjadi saksi, ya kita bisa aja panggil Megawati katanya. Yaitu bahasa-bahasa anak kecil gitu ya, bahasa-bahasa ancaman, bahasa-bahasa pengen ngerepotin. Tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya, tapi ya biar sama-sama repot aja gitu ya. Kita manggil menteri gitu ya, mereka pengen manggil Megawati gitu ya. Bikin emosi aja, pengen bikin ngerecokin. Jadi kalau pada akhirnya MK kemudian memutuskan memanggil para menteri ini untuk menjadi saksi, itu pasti agak mengagetkan bagi tim 02, karena ini sekaligus merugikan pihak mereka, karena sebelumnya sekali lagi mereka menolak dan tidak sepakat bahwa para menteri ini bisa bersaksi di MK. Dan dari berita ini gitu ya, saya seperti terbangun dari tidur secara tiba-tiba gitu, karena awalnya saya pikir sidang MK ini cuma drama formalitas, tidak akan mengubah apa-apa gitu ya. Ya cuma sebatas asal ada aja seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan pemanggilan para menteri ini sidang menjadi cukup serius. yang sebelumnya saya pikir formalitas gitu ya. Nggak mungkin lah 02 didiskualifikasi gitu kan. Nggak mungkin lah kemudian Gibran itu didiskualifikasi dari Pilpres 2024 gitu kan. Tapi dengan pemanggilan 4 orang menteri ini, saya jadi berpikir jangan-jangan bisa. Jangan-jangan bisa terjadi perubahan terkait keputusan KPU sebelumnya yang memutuskan pasangan 02 sudah menang 58% lebih katanya gitu ya. Jadi ya meskipun ini masih jauh gitu ya, pembuatan keputusan untuk mendiskualifikasi paslon 02 itu adalah keputusan yang sangat jauh. Tapi sebelumnya gitu ya, kita sudah pernah mendapatkan keputusan dari MK yang juga sudah terlalu jauh, yaitu mengubah undang-undang untuk kemudian memutuskan Gibran maju sebagai cawapres. Jadi bisa saja Ketua Hakim MK yang baru kemudian juga memberikan keputusan yang sama jauhnya. Sama seperti mengubah undang-undang.
Undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma hasil keputusan KPU atau hasil keputusan lembaga survei gitu kan. Bisa juga diubah, jangan-jangan gitu ya. Jadi dengan pemanggilan para menteri ini cukup mengagetkan saya, mengejutkan kelompok 02 pastinya, dan membuat kita gitu ya, yang sebelumnya menganggap remeh sidang MK dan kemudian menganggap ini cuma formalitas dan ya yang penting ada gitu ya, jangan-jangan ini benar-benar bisa mengubah keputusan dari yang sudah disampaikan oleh KPU dan beberapa lembaga survei. Tapi ya itu biarkan saja, ini masih cukup jauh gitu ya. Keputusannya masih sampai 22 April paling lambat, atau mungkin kalau terjadi gejolak bisa mundur lagi gitu ya. Tapi sebelum kita bicara soal diskualifikasi kepada paslon 02, ini ada efek yang bisa terjadi sangat-sangat instan dan terjadi dalam hitungan hari ke depan. Karena Ibu Sri Mulyani, kemudian Ibu Risma, Airlangga Hartarto, dan Muhadjir Effendi itu dipanggil untuk menjadi saksi di sidang MK pada hari Jumat nanti atau 3 hari lagi. Dan ini punya efek yang sangat luar biasa kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya. Karena kehadiran Ibu Sri Mulyani di sidang MK gitu ya, ini pasti akan punya dampak. Karena kalau kita ngelihat hari ini saja gitu ya, nilai tukar rupiah itu sudah sangat-sangat tertekan. Hari ini rupiah hampir 16.000, hampir mencapai 16.000 per dolar. Dan penekanan terhadap rupiah ini terjadi itu karena katanya salah satu faktornya adalah gara-gara investor asing itu sudah melakukan aksi jual kepada surat utang negara. Mereka, para investor asing ini dikabarkan khawatir dengan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Ya karena mereka khawatir dengan pasangan Prabowo Gibran, kalau mereka menang, mereka khawatir dengan keputusan fiskal negara ini ke depan akan seperti apa. Kalau melihat dari janji-janji yang sudah disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran, seperti misalkan gitu ya, misalkan salah satu yang paling mengkhawatirkan itu adalah makan siang gratis, yang nilai anggarannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kemudian untuk memberikan 2 juta rupiah per orang guru sejak Oktober nanti. Ini juga menjadi kekhawatiran investor. Kalau 2 juta rupiah per orang guru gitu ya, diberikan sebagai tambahan biaya atau tambahan gaji, itu maka negara harus mengalokasikan anggaran baru lagi. Jadi dengan program-program yang cukup mengejutkan atau sulit untuk dipercaya para investor asing ini gitu ya, yang begitu imajinatif, seperti misalkan pengen memberikan susu gratis dengan impor sapi gitu ya, itu kita mau bicara sama pengusaha manapun mereka pasti ketawa. Kalian kalau punya teman pengusaha, coba ceritakan gitu ya, Pak, kira-kira atau Bu gitu, kira-kira ini negara mau ngimpor, mau bikin program minum susu gratis, dan kemudian mereka, negara, pemerintah ingin ngimpor sapi dari luar negeri untuk nanti supaya bisa diperah susunya. Ceritakan kepada semua teman pengusaha kalian dan mereka pasti ketawa. Karena ini nggak masuk akal. Nah, investor asing melihat ketidakstabilan atau ketidakmungkinan imajinasi janji-janji dari kubu paslon 02 inilah yang kemudian membuat mereka menjadi khawatir. Karena anggaran-anggaran yang aneh-aneh itu akan menekan kemampuan belanja negara, sehingga nantinya gitu ya, mereka seperti tidak punya masa depan di Indonesia. Dan kepercayaan investor asing ini jelas kepada Ibu Sri Mulyani. Investor asing itu nggak ngelihat Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presiden iya, tapi kemampuan untuk mengelola keuangan negara dan sebagainya, kepercayaan mereka kepada Ibu Sri Mulyani. Dan Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan pernyataan ketika di DPR ditanya soal anggaran untuk makan siang gratis. Ibu Sri Mulyani cuma tersenyum dan bilang bahwa saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya. Dan kemudian ada anggota DPR mengeluhkan, ini nanti alokasinya gimana? Ini anggarannya dari mana dan sebagainya, dan Ibu Sri Mulyani cuma bilang siap, dan disambut tawa gitu ya. Seperti inilah situasi negara kita, disambut tawa dengan program-program yang lucu-lucu, tapi kemudian di beberapa masyarakat atau di kelompok mayoritas masyarakat itu dianggap luar biasa, makan siang gratis. Tapi dari kalangan pengusaha, investor asing itu benar-benar lucu sekali, sehingga mereka hari ini khawatir dengan kebijakan fiskal Indonesia ke depan akan seperti apa. Nah, kalau sudah
terjadi situasi seperti ini gitu ya, ditambah dengan tren dolar yang hari ini memang sedang menguat karena ada sinyal katanya The Fed akan mempertahankan suku bunganya gitu ya, itu membuat nilai tukar dolar itu menguat gitu ya, ditambah dengan kehadiran Sri Mulyani ini kok pas sekali gitu ya. Di tengah penguatan dolar, sinyal untuk kemudian The Fed mempertahankan suku bunganya dan Ibu Sri Mulyani beberapa hari lagi hadir di MK, ini akan menambah atau memperparah situasi. Ini akan memperparah ketidakstabilan atau ketidakpastian Indonesia ke depan. Sehingga pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani di sidang MK nanti itu akan sangat-sangat berpengaruh. Saya nggak tahu apa yang akan disampaikan gitu ya, dan apa yang akan diajukan atau ditanyakan oleh MK, saya nggak ngerti. Tapi kira-kira kalau pertanyaannya soal pesawat bekas, kenapa kemudian ada pembelian pesawat bekas dan kemudian diajukan utang ke luar negeri? Itu pasti jawaban Ibu Sri Mulyani sangat-sangat telak sekali kalau pertanyaan ini ditanyakan. Ya saya nggak tahu apa relevansinya, tapi kalau pertanyaan ini ditanyakan, itu akan membuat negara kita di mata investor jadi seperti main-main gitu. Ada menteri yang main-main gitu, yang main-main anggaran, dan kemudian mereka tidak ngerti soal konsekuensi atau resiko terhadap keuangan negara akan seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan di MK saya belum tahu, belum dapat bocorannya gitu ya. Tapi kira-kira apapun jawaban Ibu Sri Mulyani gitu ya, itu akan mempengaruhi. Jangankan kehadiran gitu ya. Ini sekarang Ibu Sri Mulyani sudah dipanggil sama MK saja, penguatan terhadap dolar atau penekanan terhadap nilai tukar rupiah itu sudah sedemikian rupa. Ya meskipun ini cuma salah satu faktornya gitu ya. Ada faktor juga, faktor lain soal The Fed yang mau mempertahankan suku bunganya, tapi ini akan bisa memperparah gitu. Jadi kalau sekarang dolar belum tembus 16.000 tapi sudah hampir gitu ya, 16.963, dikit lagi nih 16.000 gitu ya. Kehadiran Ibu Sri Mulyani itu akan memastikan dolar melebihi atau melewati 16.000. Dan kalau pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani nanti akan membuka fakta-fakta baru untuk mempertontonkan dan menunjukkan situasi ekonomi dan keuangan negara kita di mata investor gitu ya. Pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani mungkin akan sangat mungkin untuk menekan rupiah jauh lebih dalam lagi, jauh lebih parah lagi. Mungkin tidak hanya 16.000, bisa on the way 17.000, bisa 16.500 atau hampir 17.000. Dan situasi ini akan jauh-jauh lebih buruk lagi kalau pada nantinya akan muncul pernyataan-pernyataan baru. Seperti Ibu Risma yang bilang dia tidak tahu soal bansos gitu ya, yang tidak ada dalam daftar nama kakak atau nama yang sudah ada dalam Menteri Sosial, itu akan membuka fakta-fakta baru. Oh, terjadi penyalahgunaan wewenang. Kalau sampai kemudian ada kesimpulan seperti itu di sidang MK, bahwa presiden menyalahgunakan wewenang, bahwa presiden menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan bansos, untuk menyalurkan bansos kepada para masyarakat, untuk mengubah situasi politik untuk kepentingan Pilpres 2024, maka pernyataan-pernyataan ini atau kesimpulan ini gitu ya, kesimpulan sepihak ini itu pasti akan memperparah situasi politik nasional kita. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau ini terjadi di tengah penguatan dolar, di tengah ketidakpercayaan investor, di tengah pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani dan fakta-fakta baru terkait korupsi atau penyalahgunaan wewenang presiden dan sebagainya, maka terbuka peluang MK juga akan memanggil presiden, dan itu akan semakin memperparah kita semua. Yang semula kita pikir kita disibukkan dengan hak angket dan sebagainya, kita pikir akan melihat hak angket sebagai satu sidang rakyat yang bisa menghakimi atau kemudian membuka fakta-fakta baru, tapi ternyata nampaknya di sidang MK saja ini akan membuat kita jadi tahu apa yang sedang terjadi di Pilpres 2024. Dan bukan tanpa alasan. Kalau misalkan nanti dolar tembus 17.000 dan langsung, kalau ini terus diperparah gitu ya, tidak ada perbaikan, tidak ada yang bisa mengontrol situasi ini semua, ya kita tidak berharap kemudian dolar bisa sampai 20.000. Kita tidak mengharapkan itu karena situasinya akan sangat buruk bagi kita semua. Jangankan 17.000 atau 20.000, hari ini hampir 16.000, itu sudah cukup mengganggu psikologi para pengusaha dan investor yang ada di Indonesia.
Kita tidak ingin itu semua gitu ya. Tapi dengan semua yang terjadi di Pilpres 2024, memang nampaknya itu harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saya nggak tahu. Ini sebuah situasi yang sangat sulit diprediksi dengan 4 orang menteri yang dipanggil oleh MK ini bisa membuka peluang terjadinya perubahan atau bahkan mengarah kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, semoga yang terbaik untuk Indonesia, semoga tidak terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya, sehingga merugikan kita semua. Tapi kalau memang pun harus terjadi, semoga ini untuk kebaikan kita bersama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.